Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, sahabat RSMI dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan kami di program edukasi live Ngobras, ngobrol asik sehat bersama RSMI. Hari ini hadir bersama kita dokter spesialis gizi klinik, Dr. Nurdia Erlinawati. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Ibu. Sehat? Alhamdulillah. Di masa pandemi yang sedang melonjak kasus pandemi ini, semoga kita semuanya sehat-sehat walafiat ya. Amin. Baik begitu juga untuk sahabat RSMP dimanapun berada. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Lina, Dokter Lina, panggil sapa biasa. Dokter Lina ini adalah satu-satunya dokter spesialis gizi klinik yang ada di RSUD Dr. M. Bengkulu, benar ya dok? Iya. Dan Dokter Lina juga bertugas di UNIP ya dok? Iya Universitas Bengkulu. Hari ini kita bicara-bicara, ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol sehat sesuai dengan tema Hari Gizi Nasional 25 Februari. 25 Januari. 25 Januari, maaf, 25 Januari. Temanya adalah cegah bersama stunting dan obesitas. Jadi ada dua di sini masalah gizi, ada stunting dan obesitas. Nah, hari ini temanya adalah nutrisi tepat cegah stunting. Nih, dokter. Kayaknya istilah stunting ini mungkin masih agak awam terdengar ya di masyarakat mungkin. Iya. Tetapi ternyata masalah ini menjadi masalah yang diangkat oleh Kementerian Kesehatan. Nah, jadi stunting ini menjadi salah satu penyakit katanya kronis, tapi banyak masyarakat yang belum menyadarinya. Jadi di sini kita akan ngobrol kupas tentang stunting, apa itu gejalanya, kemudian nanti efeknya, dan yang paling penting nutrisinya tepat untuk mencegah stunting. Oke, kita sepertinya ada metode question and answer aja ya Bu. Oh iya, ya. kita santai boleh. Santai aja. Jadi teman-teman sahabat RSMI yang mau bertanya, kita persilakan juga untuk bertanya lewat kolom atau DM langsung di info RSMY Bengkulu. Oke, kita mulai aja ya dokter ya. Mari Ibu. Sebenarnya stunting itu apa sih dok? Ini penyakit atau apa sih dok? Iya, jadi stunting ini sebenarnya kondisi yang dihadapi oleh seorang anak, terutama adalah terkait dengan masalah gizi kronis. Nah, masalah gizi kronis ini adalah mengakibatkan pada pengukuran kita menemukan anak tinggi badannya apabila dikaitkan dengan usianya itu dia lebih rendah atau di bawah nilai kurva yang diharapkan. Jadi lebih pendek dibandingkan usianya. Untuk kategori usianya anak lebih pendek. Nah, perbedaannya begini, kadang yang membuat orang tua itu kadang tidak aware gitu, tidak sering, kadang mungkin banyak di lapangan sepertinya anak saya baik-baik saja karena mungkin secara berat badannya bagus, anaknya juga tinggi badannya mungkin sudah rendah, otomatis kan sepertinya proporsinya berat sama tinggi badannya itu bagus, jadi kelihatan tidak kurus gitu, bukan seperti anak gizi buruk gitu, tidak terlihat sayu, tidak terlihat ini karena kurus seperti sehat-sehat saja. Oh iya, biasanya begitu. Pada saat mungkin terasanya malah kebanyakan saya lihat pada saat anak ini berkumpul dengan teman seusianya. Oh, jadi kelihatan bahwa lebih pendek. Betul. Ada memang variasi yang bersifat pendek karena sifatnya adalah konstitusional delay atau familial delay. Nah, ini kan memang berbeda. Kalau stunting, kita bisa lihat dari progresnya memang turun terus gitu. Oh, jadi melewati garis kembangnya turun. Iya, turun pada 2 kali pengukuran, beberapa periode, kemudian kita lihat kenapa ini makin ke arah miringnya ke kanan. Jadi miringnya bukan ke kiri. Kalau miringnya ke kiri kan naik tuh, nantinya bagus. Miringnya justru ke kanan gitu. Nah, ini yang kadang kita aware kita itu pada saat melihat di plotting kurva. Oke. Artinya begini, anak itu ketahuannya kadang pada saat di rumah dia tidak kelihatan, tapi mereka berkumpul dengan teman-teman sebayanya itu baru kelihatan, loh kok anak saya lebih pendek. Betul sekali. Nah, ini umur berapa dok kelihatan dia kok ternyata lebih pendek? Sebenarnya sejak dalam usia 1 tahun pertama dan paling banyak terdeteksinya adalah 1 tahun sampai 2 tahun, itu adalah saat paling intensif anak-anak memang setiap bulan untuk diukur.
Pada anak yang berisiko pasti orang tua sadar pada saat misalkan usia 6 bulan, 6 sampai 12 bulan. Itu kan lebih masih banyak program imunisasi dan posyandu. Anak itu untuk ditimbang itu rutin. Nah, jadi pada saat memang sudah artinya ada rambu-rambu kuning, itu sebaiknya 2 kali dalam 1 bulan untuk tetap diukurkan tinggi badan dan berat badan. Jadi bisa dicegah gitu, Bu. Jadi memang pesannya tadi anak itu di bawah usia 2 tahun itu harus dicek tumbuh kembangnya. Bukan hanya kadang hanya mendapatkan imunisasi saja ini Bu Dokter. Setelah 9 bulan, oh udah cukup nih imunisasi saya. Jadi si ibu atau keluarganya jadi lengah atau abai, udah cukup untuk imunisasi saja, tapi ternyata sampai ke 2 tahun itu tetap harus diperiksakan. Memang sih kita tidak bisa langsung menyalahkan apakah ini karena tumbuh kembang. Kekhawatiran orang tua bisa kita pahami ya, mungkin yang kami tenaga kesehatan mungkin apabila anaknya langsung divonis gitu gitu. Memang kami tidak menggunakan langsung, kadang secara yang menyebabkan akhirnya stunting ini mungkin tidak familiar, karena kalau berbicara kekurangan gizi ini kadang masih ada pakem saru ya di masyarakat gitu. Rasanya gimana Dok kalau anak kita nih udah kita jaga makannya udah bagus terus bilang nanti tenaga kesehatan, anak ibu kurang gizi ya. Betul, jadi memang untuk mengedukasi gizi ini nggak bisa terbuka karena kadang-kadang orang tua sensitif nanti. Jadi memang butuh kesadaran betul yang ingin dilakukan dengan program tenaga kesehatan adalah ingin menyelamatkan anaknya ke depan. Nah, ciri yang lain Dok selain misalnya pendek tadi, ada ciri lain apa mukanya seperti apa lebih muda atau gimana Dok? Ada ciri? Kalau cirinya tidak hampir di stunting. Kalau yang gizi buruk biasanya sangat jelas gitu ya, masalah dia riwayat sakitnya mungkin sering bolak-balik dirawat dan sebagainya. Tapi kalau stunting bisa karena gejala ikutan karena memang ada faktor penyakit, tapi masih makan biasanya anak-anak ini. Kemudian yang kedua memang karena dia udah kekurangan nutrisi cukup panjang. Oh, dari awal. Bisa jadi pada saat sejak mendapatkan ASI. Mungkin ASInya yang kurang optimal sehingga akhirnya ke depan ini malah justru anaknya itu tidak progresnya bagus. Dan saya dengar juga ya Bu ya, maksudnya ke arah sini ya, karena Bengkulu ini artinya sudah mulai gencar kembali program di tengah pandemi yang mulai naik, tetapi karena harus dikerjakan dengan program Kemenkes dan instruksi Kepres ini gitu, jadi terdeteksi memang salah satu beberapa kasus itu muncul di 30% dari kasus-kasus yang ada di Provinsi Bengkulu dikarenakan ASI eksklusif dan juga pengetahuan ibu tentang menyusui ASI ini belum optimal. Ini banyak sedang digalakkan sekali gitu. Jadi untuk menyusui itu nggak cukup sampai 2 tahun maksudnya gitu atau tidak saat 6 bulan pertama anak ini kan ASI full misalnya, tetapi progresnya tidak bagus. Kebanyakan kita mungkin sebenarnya tidak ada salah dalam edukasi tetapi kita menyemangati ibu. Dia sudah memberikan ASI-nya, cuman memang perlu dukungan juga untuk supaya ASI ini menjadi artinya sesuatu yang bagus buat anaknya. Kadang-kadang kan ibu-ibu merasa anak saya ASI, kenapa dibandingkan susu formula kok lebih gemuk yang dengan susu formula. Jadi merasa ya Dok ya. Kalau dia sudah melakukan yang dianggap benar, tetapi dalam proses yang benar itu ada teknik yang ibunya perlu tahu lagi. Jadi jangan sampai kita membuat barrier bahwa orang tua ini pasti salah, tidak gitu. Kita lebih terbuka untuk bisa ayo kita konsultasi supaya menyelamatkan anak ini ke depan. Ke depan karena ini akan mempengaruhi tumbuh kembangnya selanjutnya. Efeknya banyak sekali. Faktor-faktor penyebab stunting apa Dok kira-kira selain yang penyakit tadi bisa karena faktor penyakit, jadi anaknya ada gangguan makan misalnya sebenarnya, terus kemudian stunting ini mulai banyak terjadi setelah 1 tahun itu karena kan anak mulai makan peralihan dari tim ke padat itu kan 11, 10, 12, nah akhirnya mulai ada small eater, makan sedikit, picky eater, kemudian pada usia seperti ini anak lebih senang lapangan ya, maksudnya ngelihat mainan, ngelihat sesuatu, sehingga kadang ada yang tipe aktif, dia tidak terlalu dengan makanan, kemudian juga faktor keluarga, kadang kesibukan, ketersediaan. Artinya benar-benar nutrisi ya. Nutrisi akhirnya menjadi paling penting. Kemudian itu faktornya. Kemudian efeknya dong. Efeknya kalau stunting ini kita diamkan saja begitu misalnya, oh ini tadi
kayaknya sepertinya tidak bermasalah misalnya Bapak Ibu ya, efektif ke depan efeknya. Jadi sebenarnya mengapa ya dari Ikatan Dokter Anak, termasuk maksudnya divisi metabolik endokrin manapun, dan termasuk juga semua artinya di dunia ini menyatakan stunting itu sudah harus diselesaikan sebelum usia 2 tahun. Karena kalau sudah lebih dari 2 tahun, dia akan tetap bisa maksudnya mengikuti pola pertumbuhan kembali, namun akan lebih lambat. Yang lebih kita perbaiki ini sebenarnya ke perkembangannya. Karena kalau udah 2 tahun untuk pertumbuhannya tetap akan ada progres, tetapi tetap akan maju, tapi dia lebih lambat. Tapi kalau di bawah 2 tahun itu bagus. Jadi hampir bisa dikatakan ada beberapa data kalau anak di bawah 2 tahun sudah terlihat garis kuning atau sudah mengarah ke stuntingnya, kemudian dilakukan artinya edukasi yang benar, kemudian perubahan gitu, pola untuk dilakukan anak ini kita lakukan yang terbaik gitu kan dari segi manapun, baik nutrisi, asuhan dan lain sebagainya. Nanti beberapa itu malah melihat gitu. Jadi kemampuannya secara kognitif anak ini bisa belajar ini sama dengan anak yang sebenarnya tidak stunting. Betul. Ya. Kemudian kemampuan anak ini untuk sistem imunnya jauh. Ya, kemudian jarang sakit. Iya, betul. Terus nanti di otaknya. Jadi ada masalah yang terdeteksi. Jadi sel-sel saraf itu seperti serabut. Jadi seperti kita sayur kangkung, kalau ibu-ibu tahu deh. Jadi kalau misalnya dia tidak kekurangan gizi, itu bagus sekali serabutnya ruwet. Tapi kalau dia bermasalah kekurangan gizi dan itu cukup panjang, dia lebih ada daerah yang kosong-kosong, tidak sepadat seperti anak yang biasa. Iya, benar sekali. Jadi ada yang bilang bahwa 1000 hari pertama kehidupan, betul. Salah satu programnya memang itu kan emasnya tumbuh kembang anak. Iya, sangat. Misalnya ini sudah ketahuan, artinya 2 tahun ke bawah ya. Oh ini dia garis kuning nih, anak ini kemungkinan akan stunting. Kita artinya ada resiko. Nah, adakah dok bisa ini kita kembali ke nutrisi tepat? Makanan apa atau mungkin ada formula khusus seperti kita untuk perbaikan pasien gizi buruk misalnya? Adakah formula khusus untuk stunting ini? Nah, jadi sebenarnya kalau menurut saya kalau kita langsung menghadapi anak yang di posisinya dia misalnya kayak gini, setengah kakinya masih normal, setengah kakinya masuk ke sebelah gitu. Jadi sebenarnya dikit lagi gitu tergelincir gitu ya. Ini adalah titik utama untuk setiap maksudnya menemukan mungkin tenaga kesehatan di puskesmas atau ibu-ibu gitu kan. Sekarang ini kan banyaknya aplikasi Android yang untuk bisa melihat anak saya tergolong apa gitu. Kalau misalkan malu bertanya atau misalkan menentukan dari kita, ibu-ibu bisa nimbang, kemudian coba cek tinggi badannya, tarik-tarik meteran juga nggak apa-apa. Sekarang mainan-mainan apa namanya yang ditempel di dinding juga ada gitu. Coba itu ada gitu setidaknya di rumah. Kemudian masukin dia di HP-nya. Tumbuh kembang anaknya. Betul, masukkan aja terus setiap misalkan posyandu, setiap apa. Jadi kita tidak miss pada saat misalnya ada sesuatu atau anaknya lagi sakit tipes. Ini lagi musim nih banyak batuk pilek. Rata-rata turun tuh pada 2-3 kilo, 2-3 kilo saya dengar anak-anak. Jadi kita tahu ini karena masalah tertentu atau karena apa. Itu pertama harus itu dulu. Kemudian yang kedua harus dilacak betul pola makannya. Nah, kalau untuk melacak pola makan, mungkin kalau udah di posyandu kegiatan udah penuh. Jadi harus kesediaan kalau memang orang tua menghadapi ketahuan anaknya pada saat penimbangan ada masalah, untuk kembali datang maksudnya. Kalau puskesmannya ada ahli gizinya, ada nutrisionisnya, coba dikonsulkan dulu, dilacak dulu. Ada masalah pola makan, ada masalah penyakit, ada masalah gangguan saluran cerna mungkin. Kemudian ada masalah hormonal, kemudian pola pertumbuhan orang tuanya bagaimana dan kakak adiknya kalau ada. Jadi kita bisa tahu apakah berapa poin yang kira-kira bisa menjadi kontributif di sini. Nah, untuk makanan kalau memang diketahui, karena kan pasti ada kategori kebutuhan anak untuk usia-usia tertentu, tingkat kalorinya, kebutuhan proteinnya. Setelah dilacak kan pasti oleh ahli gizi nanti dilihat ini masih kurang gitu. Pada saat masih kurang tentu harus diberikan edukasi. Nah, pada saat memberikan edukasi kalau kurangnya protein, kalau kurangnya kalori, kita juga harus bertanya juga. Artinya kami pun harus sebagai nakes mempertimbangkan ekonominya. Karena banyak faktor di sini. Betul, jadi tidak mudah, jadinya tidak mudah. Kalau sudah ketahuan lacak ekonominya, kita pilihkan bahan makanan pilihan-pilihan yang potensial untuk pertumbuhan anak, mengkombinasikan misalkan protein nabati dan hewani dengan baik.
Kemudian potensi kalau dari di desa, kalau misalnya rumahnya punya pekarangan, manfaatkan. Kemudian pola-pola lokal yang kira-kira memang bisa mengganggu. Contoh, di Bengkulu ini ada istilahnya menghindari ikan karena sisian. Nah, kita bisa tuh salah satunya masih jadi ada pola-pola tuh budaya. pantang-pantangan budaya ya. Ada takut anaknya nggak usah dikasih makan ikan nanti cacingan. Gitu Iya, betul. Jadi kita harus meluruskan juga gitu. Kalau memang itu di suatu kawasan banyak, kita bisa libatkan kader karena kader lebih masuk biasanya ke masyarakat. Itu salah satunya. Jadi yang terkait daerah aja kalau misalnya dari Kemenkes itu kan banyak program-program atau edukasinya kan general ya untuk semua. Tapi kalau untuk kedaerahan di Bengkulu kita harus pinter memang mencari faktor-faktor. Kadang ada lacak sampai ke dalam-dalam. Ada apa ini gitu yang penyebab utamanya. Seperti di Bengkulu itu yang hindari susu nanti alergi banyak juga. Telur juga dihindari. Karena kalau banyak makan telur nanti bisulan anaknya. Ya itu banyak. Artinya memang ada yang telur itu menyebabkan alergi, tapi tidak semua anak. Jadi harus jangan langsung di justifikasi orang tua kadang kan karena ada kebiasaan di orang tuanya alergi, anaknya apakah langsung alergi gitu. Akhirnya anak itu kan terstigma. Oh saya jangan makan telur nanti begini, saya jangan makan ini, akhirnya tidak menyukai lauk. Itu banyak kejadiannya. Mungkin juga daerah-daerah ya seperti di Bengkulu ada mungkin daerah pegunungan Dok yang mungkin kurang asupan protein hewaninya. Protein hewaninya, tapi sebenarnya di pesisir kita pun data kelautan untuk tingkat makan protein ya untuk ikan. Bengkulu ini banyak ikan nih, banyak sering ikan. Banyak banget dan yang murah-murah pun juga bagus. Orang sering underestimate ya mungkin kalau di Bengkulu ini yang dijadikan panganan kan ikan yang komoditinya paling agak murah, teri-terian kecil, udang-udangan kecil yang masih bisa artinya kalsiumnya ya Dok. Betul. Nah itu sering kadang ibu-ibunya pun yang lagi menyusui kan butuh kalsium tuh, nggak hanya anaknya ya yang udah balita dan sering kadang melupakan yang kecil-kecil itu jangan dianggap tidak ada manfaat. Kalau memang faktor ekonomi menjadi masalah, itu banyak banget loh nilai gizinya malah fresh. Ikan yang mahal itu yang mahal bukan yang paling tinggi gizinya. Betul. Gitu. Karena ikan-ikan mahal kalau di Bengkulu kan ikan-ikan yang besar-besar sampai kepala ikan. Melupakan ikan-ikan kecil kalau seperti teri gitu kan. Udang yang kecil-kecil itu justru malah bukan kolesterolnya tinggi, luar biasa manfaatnya, kalsium tinggi, vitamin mineralnya tinggi. Kalau budaya di Bengkulu mungkin Dok banyak makan ini loh. Kepala ikan, tapi kepala ikan udah disisihkan sama bapaknya, terus anaknya dapat apa? Gitu ya. Jadi ada budaya yang sangat mempengaruhi nutrisi dari keluarga. Jadi kan akhirnya kadang-kadang kita langsung berpikir suplemen kah gitu. Kalau dikit-dikit saluran suplemen, cerna anak itu baik, nggak perlu kita langsung suplemen. Coba balikan dulu. Kecuali memang anak ini benar-benar rendah juga berat badannya misalkan tergolong garis kuning. Memang kadang terus dia juga kemampuan makannya hanya sedikit-sedikit saja. Memang akhirnya pada kondisi tertentu kita pakai juga suplemen. Tapi suplemen ini artinya diniatkan tinggi kalorinya, tinggi proteinnya, tapi porsinya agak kecil gitu supaya anak itu cukup dikit-dikit kemudian selesai. Tapi tidak tergantung dengan suplemen itu aja. Betul, tidak tergantung. Kita anjurkan dia harus makan. Apalagi dengan variasi banyak makanan. Nah Dok, saya agak tertarik begini. Dulu ya waktu kita sekolah, waktu zaman-zaman kita kan zaman-zaman susah gitu. Anak banyak, mungkin kalau dulu kalau anak zaman sekarang makan telur itu dia satu orang bisa satu. Nah, zaman kita dulu ya masih zaman-zaman susah satu telur buat keluarga besar. Jadi ada kelihatan begini kalau kita mikirnya genetik. Bapaknya tinggi nggak gitu? Betul. Wajar lah kalau bapaknya tinggi masanya. Padahal sekarang kan kayak gitu ya Dok ya. Bapaknya maaf misalnya pendek, anaknya sekarang malah jauh banyak sekali yang seperti itu. Jadi ternyata itu tadi memang gizi mempengaruhi bukan genetik ya. Sedikit sekali. Ada persentasenya tetapi faktor lingkungan jelas lebih tinggi akan mempengaruhi ketercapaian anak. Jadi kan kalau mungkin zaman dulu nih anak-anak masih zaman kita itu tahun 70-an mungkin ya masih pendek-pendek tapi ternyata sekarang tinggi-tinggi. Kelihatan stuntingnya nampak sekali pada saat dia sekolah ya. Masalahnya. Terus kan sekarang ada lagi nih Bu, anak-anak sering dipaparkan dengan makanan yang tampilan televisi beda loh zaman kita. Saya sih merasa sebagai anak 90-an ya. Jadi makanan yang ada kalau misalkan terlihat paling roti gitu. Belum ada zaman saya burger juga gitu.
Jadi terpaparkan dengan yang luar, akhirnya komposisi nggak benar. Jadi kadang-kadang banyak yang untuk yang menengah sampai ke atas, nah bermasalah juga gitu. Tidak hanya ekonominya bawah, tapi ternyata keseimbangannya ini terkait dengan, jadi anak ini stunting tapi gemuk. Oh iya, sering terjadi malahan. Tapi jadinya gemuk tapi gemuk itu berat badan, tapi tinggi badannya dia masuk gitu kadang. Jadi proteinnya kurang, karbonya banyak. Dengan seperti itu vitamin mineral udah pasti ya banyak yang kebuang. Benar sekali. Jadi begini, kadang kita tadi nggak aware-nya itu, oh anaknya gendut loh, tapi pendek gitu. Karena begini masih ada dari kita bahwa anak yang sehat itu ibu bapak adalah anak yang gemuk. Nah, jadi stigma yang begini yang masih banyak berkembang di masyarakat kita. Gitu, ya. Aduh, menarik sekali. Ada pertanyaan kah tentang ini? Ada? Oh iya, maaf, kita buka dulu ya. Ada pertanyaan dari ada buatnya, Bu, anak saya pendek tapi suka makan sayur. Nah, gimana tuh, Dok? Nah, jadi kita lihat dulu nih. Nah, harus lihat komposisi secara semuanya. Nah, semuanya satu hari sejak anak ibunya ini bangun sampai tidur makannya seperti apa, kita analisis. Karbohidratnya berapa jadi yang masuk, karena di sayur ini juga ada protein loh, walaupun dikit-dikit. Apalagi kalau dia suka sayurnya bervariasi, ya sudah. Karena sebenarnya posisi sayur bisa loh menggantikan nasi tadi. Kita lihat kalau dia makan setengah porsi untuk kebutuhan kalori hariannya adalah sayur, mungkin makan nasinya adalah seperempatnya, itu udah is okay. Nah, tinggal kita lihat apakah posisi 20% ini keisi sama protein. Nah, sama buah ya dikit-dikit. Terus kemudian usia juga harus menentukan. Kalau makan sayurnya terlalu banyak untuk kategori usia di bawah 1 tahun, itu kadang ada masalah. Sampai 1 tahun 2 tahun itu masih ada masalah juga, misalkan sembelit. Kemudian kedua, ada sayur ini kan ada yang beberapa mengandung fitat, macam-macam ya zatnya. Jadi memang ada zat yang meniadakan sehingga akhirnya penyerapannya terganggu. Jadi kalau misalnya makan lauk protein yang daging-dagingan, misalnya contohnya dengan beberapa sayur ini ada yang ditarik gitu. Kalau fosfornya bisa ditarik, tapi yang untuk proteinnya penyerapannya agak lebih lambat. Seperti itu. Ada interaksi. Ada interaksi. Nah, jadi kalau misalkan pendek, ada anak yang pendek tapi dia makan sayur, kalau saya sih tidak salah. Satu. Nah, ayo kita perbaikin mana yang memang dirasa kurang nih, titik mananya. Kalau misalnya banyak sayur nggak masalah sayurnya, tapi mungkin proteinnya ya. Proteinnya yang kita lihat, yang lain sama lemaknya. Karena usia di bawah 2 tahun, anak itu energi otak salah satunya yang penting untuk pertumbuhan jaringan sarafnya adalah lemak yang digunakan. Lemaknya ada di mana? Yang contoh di ikan tadi. Ya, lemak-lemaknya adalah lemak-lemak yang sehat yang untuk jenisnya PUFA ya Bu. Jadi polyunsaturated fatty acid, omega 6, omega 3. Makanya susu itu bergerilya untuk menambahkan itu. Ada tambahan. Padahal kita Bengkulu punya ikan. Ya, PUFA-nya tingginya tuh di ikan. Ibunya yang kreatif buat nugget dari ikan. Buat bakso-baksoan itu tusuk daripada beli yang di luar banyak. Tepung-tepung ibunya yang kreatif, toh juga di Bengkulu gampang. Ikan itu ada penggilingan. Banyak. Dan seger-seger banyak. Pempek, Dok. Tinggi itu ya. Kemudian kalau anak tidak suka nabati, tahu atau tempe itu dimasukkan bersamaan dengan tadi nugget-nuggetan. Jadi harus pintar diolah yang simpel-simpel banyak. Nah, itu udah mulai harus berpikir ke arah sana. Kadang misalnya jadi anak lebih suka, ada juga banyak yang lebih suka ayam, nggak suka ikan. Iya, banyak terjadi. Kalau makan harus ada fried chicken misalnya gitu. Nggak suka ayam, nggak usah ikan. Terus kalau fried chicken tuh ada masalah juga loh Bu. Saya temukan ke anak-anak termasuk juga, maksudnya ya beberapa ya di kerabat. Karena crunchy sama kriuk ya luarnya. Gitu ya, lebih suka. Yang crunchy sama kriuk. Bukan ayamnya yang dimakan, jadi yang crunchy-nya, kulitnya yang dimakan. Kayak jadi di kulit ayam itu ada lemak jenuh dan ditambah lagi pada saat proses penggorengan sehingga tergolong kulit ayam dianggap adalah lemak yang tidak sehat. Nah, jadi untuk ibu-ibu yang misalkan mengolah sendiri makanan, keluarga dan yang di rumah, artinya asisten rumah tangga, untuk menyiangi kulitnya ikan, terutama apabila diberikan jadi yang lebih bagus adalah ayam tanpa kulit. Oke. Bukan kulitnya yang digoreng yang dimakan gitu. Menjadi kebiasaan ya.
karena enak ya. Iya, memang. Crunchy gitu apa pakai tepung. Oke. Tapi ternyata kurang sehat. Kurang sehat kalau untuk. Ada pertanyaan lain? Mungkin kita lihat ya. Sepertinya tidak ada. Jadi udah banyak nih cerita-cerita tentang stunting. Kayaknya kurang waktu deh dok ya ngomong stunting. Jadi kelihatan bahwa kita harus lebih aware dan lebih peduli kepada anak-anak kita. Kadang kita lihat bahwa anak kita ternyata sehat-sehat saja kelihatannya, tapi ketika dia berkumpul dengan komunitasnya, ternyata dia lebih pendek. Nah itu supaya tidak sampai umurnya lebih dari itu lebih susah penanganannya. Betul. Berarti 2 tahun pertama itu benar-benar harus kita rajin ya untuk menimbang, kemudian melihat bagaimana proses perkembangan. Dan ada pesan juga ini termasuk Dinas Kesehatan Bengkulu ini kan saya lihat gencar tahun ini untuk keliling gitu. Mungkin yang di Bengkulu Utara, mohon maaf kalau di sana kan terdeteksi nih dari data SDGs gitu kan lebih tinggi, dan juga Bengkulu sekarang adalah satu-satunya provinsi yang masuk kategori masalah gizi kronis. Waduh. Artinya kalau sampai maksudnya artinya terdaftar di dalam jejaring mereka, baik kita di jalur puskesmas, baik jalur rumah sakit, baik jalur instansi kesehatan yang lain, tidak usah takut bahwa anaknya akan diapa-apakan. Sebenarnya dengan ada program, otomatis akan ada pembinaan yang lebih bagus. Justru lagi ini menyelamatkan, dan nanti anak-anak bapak ibu suatu hari nanti akan sekolah, akan bekerja, jadi generasi unggul. Jangan lupa stunting yang terjadi masa kecil masih berurusan dengan kejadian penyakit di usia 40-50 tahun. Aduh, berarti stunting dari kecil itu bisa mempengaruhi sampai lebih banyak penyakit, kemungkinan diabetesnya lebih tinggi, jantungnya lebih tinggi. Kita atasi di hulunya. Jadi jangan nanti kalau sudah bertemu di 40 tahun yang akan datang. Jadi riwayatnya itu adalah riwayat dia yang dulu ya, mempengaruhi sampai usia tadi. Makanya pemerintah khususnya sudah aware, lebih peduli lagi untuk mengatasi program ini. Oke, saja dokter. Terima kasih banyak ya. Jadi kemungkinan kalau ada waktunya kita bisa bicara lagi tentang berbagai macam masalah gizi. Terima kasih. Amin. Oke. Terima kasih lagi kepada sahabat Resemi yang telah melihat dan menyimak edukasi live kami ini. Untuk selanjutnya bila masih ingin menonton, kami akan share video ini di YouTube ya, di YouTube RSMY dan Proyek Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSUD MS Bengkulu. Terima kasih dokter sekali lagi. Sama-sama. Nah, kita menyapa sahabat Reze dengan salam sehat. Salam sehat, semoga program kita untuk mencegah stunting berhasil. Oke, terima kasih.